Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, kita lihat bahwa bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir seperti kita meninggalkan dosa dengan satu tujuan, mereka sampai di tanah Kanaan. Itu maksudnya bagi kita adalah bagaimana kita bisa makin hari makin baik, makin hari makin sempurna, makin hari makin serupa dengan Kristus. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa sempurna? Dalam pikiran kita berkata tak mungkin kita sempurna, tapi firman Allah katakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga itu sempurna adanya. Kalau begitu pasti kesempurnaan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan beda dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau saya mencoba merenungkan bagaimana yang dimaksud dengan sempurna, bagaimana kapan hidup kita jadi dewasa dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah dewasa dalam Tuhan, berarti kita terus masih kanak-kanak dalam Tuhan, ya. Kalau dewasa dalam Tuhan artinya di mana kita satu hari berada di satu posisi di mana masalah kita itu bukan masalah pribadi kita lagi. Jadi nggak ada kunya lagi di situ. Masalah kita bukan masalahku lagi. Jadi bukan masalah makanku, keuanganku, semua ada kunya. Masalah kesehatanku, rumah tanggaku, anak-anak. Bukan itu lagi masalah kita. Artinya kita sudah menang dalam area-area itu. Kita menang dalam hal kesombongan. Kita menang dalam hal keuangan. Kita menang dalam hal kenajisan. Sehingga yang ada di pikiran kita sekarang adalah bagaimana hidup kita berguna bagi orang lain. Bagaimana hidup kita jadi berkat bagi orang yang lain. Itulah akhirnya kedewasaan itu. Saya nggak tahu bagaimana perasaan saudara. Apakah masalah-masalah yang sedang saudara hadapi adalah hanya masalahmu. Ada masalah itu betul. Tapi masalah yang kita hadapi bagi kita bukan masalah. Minggu-minggu ini saya menghadapi masalah. Apa itu? Masalah kesehatanku. Aku merasa terganggu. Tapi apakah itu masalah bagiku? Ya, secara kesehatan ya itu masalah. Tapi bagiku itu tak ada masalah. Ada orang bilang begini, jaga kesehatan dulu katanya. Sehatnya aku. Kalau kamu tidak jaga kesehatan, nanti kamu stroke. Kalau stroke kan sulit dipakai oleh Tuhan, kan lebih baik kamu sehat dipakai oleh Tuhan. Aku bilang kok terbalik cara berpikirmu, kok terbalik. Kalau Tuhan masih mau pakai kita, biarpun bagaimana keadaan kita, kan Tuhan bisa sembuhkan. Kalau memang Tuhan mau pakai. Terus kalau mati masuk surga. Kenapa rupanya? Mau masuk surga? Enggak mau mati? Lucu ya, ada orang mau masuk surga enggak mau mati. Jadi kita belajar sehingga sampai pada satu keadaan dan pelajaran itu belajar terus sampai hari ini kita belajar. Aku sampai hari ini pun belajar terus. Itulah yang disebut dengan didikan Tuhan, dan tema kita hari ini adalah bertekun dalam didikan Tuhan. Tuhan mendidik kita, bertekun kita. Dulu waktu istri saya dia kuliah di sini. Kalau aku sih lebih suka aku kusangap daripada kuliah. Mempangan kita kusangap asalkan kuliah. Tapi mereka ada beberapa orang saling mendorong. Ayo kita kerjakan tugas kita kerjakan PR kita. Mereka kerjakan semua, dan ada yang berhasil dalam didikan.
Sehingga menyelesaikan perkuliahannya dapat gelar di belakang STH. Wah. Saudara nggak usah cari STH. Ya, saudara juga nanti semua kita pasti minimal dapat 2 titel. 1 ALM. Almarhum. 1 lagi RIP. Rest in Peace. Dison Mardian. Tapi akhirnya dapat. Berhasil. Kenapa? Karena mereka bertekun di dalam didikan pelajaran yang mereka hadapi. Dalam Yeremia pasal 31 yang jadi ayat pokok bahasan kita. Dari ayat 18. Dari ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dia berkata, engkau telah menghajar aku. Aku telah menerima hajaran, didikan. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Masih ingat saya bikin peragaan tentang 2 orang yang memikul kuk. Kena Matius 11:29 berkata, pikullah kuk yang kupasang. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sedang dididik dia melalui kuk yang dipasang. Pelajaran apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pada waktu 2 lembu disatukan dalam 1 kuk. Ada seperti ayat yang kita baca tadi. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Ada 1 lembu yang sudah terlatih. Lalu 1 yang masih muda ditaruh di sampingnya yang tak terlatih. Disatukan dalam 1 kuk. 1 pekerjaan mereka kerjakan berdua. Pertanyaan saya, tambah ringan atau tambah berat? Tambah ringan atau tambah berat? Bisa tambah berat. Kalau yang muda tidak mau mengikut. Yang lebih tua, yang lebih dewasa, yang lebih senior. Senior bilang ke kiri, dia bilang aku mau ke kanan. Ateku je katanya. Tadi juga waktu lewat dari susu aku lihat ada merek di payung ya. Ateku je katanya. Tadi barusan aku baca. Aku heran, kupikir cuma di ujung deleng yang ada. Rupanya di sana ateku je. Pasti capek sekali. Padahal firman Allah katakan bebanku itu ringan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kapan? Waktu dia mau dididik, waktu dia mau mengikut. Kita juga dalam pelajaran-pelajaran kita, dalam mengikut Tuhan, kita mesti selalu belajar. Sehingga makin hari makin baik. Untuk apa belajar? Untuk makin hari makin baik. Aku heran kalau ada orang Kristen tidak makin hari makin baik. Aku heran. Ame gel-gel pagel-gel. Begitu-begitu terus. Gak pernah berubah. Dulu suka ngegosip, sekarang masih suka ngegosip. Dulu tidak hormat pada Roh Kudus, sekarang pun tidak hormat.
Datang dia ke rumah Tuhan tidak merasakan hadirat Allah. Ibadah belum mulai, masuk dia ke dalam, ngobrol, koyo. Tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Bukankah firman Allah katakan, di mana ada 2 atau 3 orang yang berhimpun karena namaku, aku ada di situ. Tuhan ada di sini melalui apa? Melalui Roh-Nya. Orang yang peka terhadap hadirat Roh Kudus. Waktu dia datang di tempat ini, dia akan duduk, dia akan saat teduh, dia akan memuji Tuhan, dia akan menyembah Tuhan. Lucunya yang lebih parah bukan cuman sebelum mulai dia ngobrol. Waktu kebaktian pun ngobrol. Waktu kebaktian ngobrol dia. Main ini Facebook. Waktu kebaktian nih, memang banyak keajaiban di akhir zaman. Memang. Matius 11:29 berkata, pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara mau jadi orang yang tenang? Tenang, ayat ini tidak bermaksud tak ada masalah loh. Selama hidup masalah selalu ada. Selama hidup. Sudah di Son Maradian baru tak ada masalah. Selama hidup selalu ada masalah. Tapi di tengah-tengah masalah pun ada ketenangan. Kapan kita bisa tenang? Pada waktu kita sudah jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau hidup itu selalu gelisah, hidup itu selalu takut, khawatir, marah, itu ciri-ciri tanda-tanda saudara kurang lemah lembut. Itu tandanya saudara kurang rendah hati. Kalau kurang lemah lembut, kurang rendah hati, tidak akan tenang. Kalau lemah lembut, sama seperti lembu muda tadi. Waktu dia keras, menurut kehendaknya tidak akan tenang, karena dia pun capek. Capek, kerjaan juga nggak selesai, mana bisa tenang? Coba pergi ke Gundaling, ambil tanah liat setumpu. Bisa jadi apa? Bisa bikin menjadi vas bunga? Tak bisa. Bisa bikin tempat abu rokok? Tak bisa. Jadi apapun tak bisa, kecuali dia disiram dulu dengan air. Kenapa perlu disiram pakai air? Supaya menjadi lembut. Disiram dengan air, ditekan, dia akhirnya jadi lembut. Sesudah lembut, baru bisa dibentuk. Menurut kehendak penjunan, penciptanya, mau jadi apa dia terserah dia. Sama dengan kita. Saudara mudah dibentuk atau sulit dibentuk, tergantung. Kalau saudara masih keras, sulit dibentuk. Tapi waktu lemah lembut, rendah hati, kita mudah dibentuk. Kalau hati Hindu masih selalu panas, suka sungut-sungut, marah-marah, sulit dibentuk. Kalau masih selalu tersinggung, selalu sakit hati, berarti kurang rendah hati. Dan kita dididik oleh Tuhan, makin hari makin baik, makin hari makin baik, sampai satu hari di mana masalah kita bukan lagi diri kita.
nggak ngerti. Aku dalam pikiranku sederhana sih, pikiranku sederhana gini. Ada orang yang untuk makan aja, kayaknya problemnya problem besar gitu. Udah lama ikut Tuhan, problemnya masih hanya untuk makan sehari-hari aja. Kayaknya firman Tuhan tidak digenapi ya. Bahwa Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahwa firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain diberikan padamu. Firman Allah berkata, tengoklah burung-burung tidak menabur, tapi dia selalu dicukupi oleh Tuhan. Kamu lebih berharga dari burung. Kelihatannya janji Allah tidak digenapi dalam hidup kita. Kenapa ya? Dalam pikiran saya begini, saya bisa salah, pendapat saya bisa salah. Tapi dalam pikiran saya, orang yang seperti itu pasti adalah orang yang pemalas. Aku bisa salah. Kalau orang rajin, dia pasti kalau untuk kehidupannya tidak kekurangan. Gak usah jauh-jauh, di sini aja lah, di komplek ini. Kamu suami istri sama 2 anak, rajin, kamu berempat, kamu bekerja di sini, bantu di sini, rajin. Dikasih makan nggak di sini? Pasti dikasih makan. Di tempat lain pun begitu. Tapi kalau jam 10 kamu bangun, susah kali hidup ini. Cari kerja di mana pun payah. Jam 10 kamu bangun. Aku kadang-kadang kagum dengan orang-orang yang berjuang. Hidupnya begitu, kelihatannya begitu sulit. Di pesta-pesta, aku andu pak. Kemudian kacang kam. Ada juga yang bikin apa itu, bikin rempah-rempah itu. Apa? Sembur rupa. Aku nggak ngerti, kok bisa? Dalam pikiranku hanya begitu. Aku bisa salah, bisa aja. Aku lo malas. Tapi seharusnya kita dididik oleh kesulitan kita dididik. Cara Tuhan mendidik kita melalui kesulitan. Sama dengan sekolah, bukan? Kalau ada di sini guru, bagaimana kamu mendidik anak-anak melalui ujian-ujian? Mau kamu anak di sekolah yang tak ada ujiannya? Angkat tangan coba, siapa yang mau anaknya sekolah? Biar kita buka sekolah khusus ini. Sekolah tanpa ujian. Gak mau kita. Kenapa? Karena justru di waktu ujian itu anak kita ditepa untuk menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih pintar. Bagaimana kita menjalani didikan Tuhan? Yang pertama, Allah menuntun kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya. Keluaran pasal 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Bagaimana tiang awan, tiang api menuntun mereka. Kita dituntun oleh firman Tuhan. Itu maka mau tidak mau, biarpun enak tidak enak, kita mesti baca firman Tuhan tiap hari. Enak tidak enak. Ada capek kali aku, badanku udah kerja sepanjang hari, ya mau tidur dulu lah. Udah luangkan waktu 10 menit baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu terang yang menuntun jalan hidup kita. Saya selalu menekankan, ayo baca firman Tuhan tiap hari. Harusnya semua jemaat di Ora et Labora seharusnya kalau waktu mau tidur dia belum baca firman Tuhan sepanjang hari. Seharusnya dia merasa ada sesuatu yang belum lengkap di hatinya. Masih ada sesuatu yang kosong di hatinya. Siapa sini bapak-bapak yang tiada hari tanpa kopi? Angkat coba tangannya. Tiada hari. Adilang kalau belum minum kopi, pagi-pagi belum. Kayaknya masih ada yang kurang. Ada di sini Pak? Angkat tangan. Ada di belakang satu ya. Ada lagi? Itu bukan dosa. Jangan takut kali kau. Itu bukan dosa. Ada di sini bapak-bapak yang kalau satu hari belum baca koran rasanya ada yang kurang. Ada ya. Ke kedai kopi kita sebentar hanya untuk baca koran. Itu bukan dosa. Ada di sini mama-mama yang kalau pergi kemana-mana ketinggalan HP-nya, rasanya ada hartanya yang berharga kali ketinggalan. Ada di sini mama-mama? Enggak ada yang angkat tangan. Lalu pertanyaan saya, adakah di sini orang-orang yang kalau satu hari belum baca firman Tuhan, rasanya ada yang ketinggalan, ada yang kosong, ada yang terlupakan, ada yang hilang. Seharusnya kita sampai sedemikian rupa firman Tuhan itu menguasai kita, karena kita dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan. Karena jalan hidup kita lurus atau bengkok itu ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang bengkok, maka bengkoklah dia. Kalau firman Tuhan bilang lurus, luruslah dia. Karena firman Tuhan itu selain menuntun, dia juga mengajar kita. Dari mana kamu tahu kebenaran? Dari firman Tuhan. Kalau di dunia orang tokohin kita tangkap lehernya, pulang kita, ku tangkap tadi lehernya, macam-macam dia. Hari ini baru dia kenal kita. Kita rasa diri kita benar, kita rasa diri kita menang. Tapi kalau kita kembali pada firman Tuhan, kita tahu kita salah. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Sesuatu kita diajar jadi orang yang rendah hati, kita jadi orang yang tidak mudah sakit hati lagi. Dulu sekali, babi kata orang. Apa anjing, mamamu monyet kata kita. 2-1, itu dulu. Tapi sudah setahun, 2 tahun kita belajar. Babi kata orang. Apa anjing? 1-1. Tapi sekarang anjing kata orang. Puji Tuhan, aku bukan anjing. Kasihan dia. Matanya nggak beres. Masa dilihatnya aku anjing. Babi, aku bukan babi. Kalau sakit hati kita berarti kita akui apa yang dia bilang. Tuhan menuntun kita, Tuhan mengajar kita.
Jangan lupa bahwa salah satu sebutan Yesus adalah guru. Semua katakan Yesus adalah guru. Yesus dia adalah Tuhan, tapi dia juga adalah guru, dia adalah nabi, dia adalah raja. Cuman masalahnya adalah sering pada waktu kita dalam kepicikan, waktu kita menghadapi masalah, kita lupa bahwa guru itu sedang mengajar kita. Itu yang selalu kita lupa. Kalau kita lupa, kita kan bertekun di sana. Karena kita tahu dia sedang mengajar kita untuk menjadi lebih pandai. Ada ayat dalam Ayub pasal 5 ayat 17. Ayub 5:17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ada waktunya untuk mendidik kita, kita ditegur. Firman Tuhan mengajar kita, kita masih mengkeraskan hati. Kita diajar masih mengkeraskan hati. Roh Kudus mengingatkan kita, kita keras hati. Tuhan menegur kita. Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan bosan didikan Tuhan. Kalau dituntun pun gak mau. Diingatkan pun gak mau. Ditegur pun gak mau. Itulah ada waktu-waktu di mana dikah-kah. Baca kembali ke kitab Ayub tadi, pasal 5. Ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ingat dengan Mazmur pasal 23, itu Mazmur tentang apa? Tuhanlah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tapi di bagian akhir dia berkata, tongkatmu dan gadamu menghiburkan aku. Ada dua senjata di gembala. Ada tongkat, ada gada. Kalau gada menghadapi musuh, harimau. Kalau tongkat menghadapi domba-domba, tongkatnya di atas bengkok gini, baru lurus. Kenapa ada bengkoknya? Supaya kalau domba itu dia keluar dari barisan. Tetap aja dia. Tongkatnya dibalikkan, yang lurus di tangan gembala, yang bengkoknya ditarik dombanya pakai bengkok. Iko. Ditarik, lari lagi, baru dibalikkan tongkatnya. Ketok. Udah ketok masih begitu. Dia ditangkap oleh gembala, dipatahkan kakinya. Domba itu dipatahkan kakinya. Lalu dilempar begitu? Tidak. Sudah siap dipatahkan. Dia diobatin oleh gembala. Dibungkus, dibebat, diikat. Sudah itu selama berhari-hari. Domba itu ditaruh gembala di
di pundaknya, ditaruhnya. Kemanapun pergi dibawa-bawanya, kemanapun dibawa-bawanya. Kenapa? Karena gembala sedang mengajar, jangan nakal. Pertama, yang kedua, aku mengasihi kamu. Woi, jangan nakal. Tuhan mengasihi engkau. Belajar dari didikan Tuhan. Pada waktu mana? Pada waktu kekurangan. Pada waktu mana? Pada waktu kurang sehat. Pada waktu ada masalah di keluarga. Belajar. Di sana didikan Tuhan. Saudara masih percaya bahwa firman Tuhan, bahwa Alkitab itu firman Tuhan? Amin. Saudara masih percaya bahwa mujizat masih berlangsung sampai hari ini? Saudara percaya Tuhan Yesus tidak berubah? Amin. Saudara percaya bahwa pertolongan Tuhan masih terjadi hari ini? Saudara percaya bahwa dalam hidup saudara, saudara bisa buktikan pada orang yang lain bahwa firman Tuhan itu benar? Amin. Di mana saudara bisa buktikan bahwa firman Tuhan itu benar? Pada waktu saudara menghadapi masalah. Di sana saudara ada tempat membuktikan pada orang yang lain bahwa ini benar. Dengar. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tidak. Tapi maksud saya kita belajar tentang sesuatu kebenaran dalam firman Tuhan. Kalau setiap kita kekurangan kita minjem, tiap kekurangan kita minjam, itu tidak dosa. Itu tidak dosa, itu tidak salah. Tapi itu menunjukkan kita tidak bertumbuh. Itu menunjukkan kita tidak mengharapkan mujizat. Kapan mujizat terjadi? Kapan mujizat terjadi? Pada waktu ada pencobaan. Lalu bagaimana mujizat terjadi pada waktu pencobaan? Pada waktu kita tidak mencari jalan keluar dengan cara berpikir kita sendiri. Waktu kita mencari jalan keluar dengan pikiran kita sendiri, mujizat tidak terjadi di sana. Pikirkan itu. Pikirkan itu. Pikirkan itu. Waktu Feni lahir, perlu uang ya perlu bayar 18.000. Uang cuman 7.000. Aku butuh 11.000 lagi. Kalau saudara yang ada di posisi saya, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan, yo? Uang 7.000 cuman, mesti bayar 18.000. Pinjam. Oke, pinjam, bayar. Oke. Itu mujizat? Tidak. Memang kita tertolong sementara, tapi itu mesti dibayar. Itu bukan mujizat. Atau kita bikin iklan di koran. Saudara-saudara butuh uang 11.000 lagi untuk bayar anak pendeta dapat surbakti. Ada orang kasihan, dia kasih. Itu mujizat, itu bukan mujizat. Mujizat adalah pada waktu kita berkata tidak kepada kehendak kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan berkata ya kepada firman Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan.
Dan saya duduk di sebelah kaki istri saya dan kami berdoa, Tuhan terima kasih untuk 2 anak. Zaman dulu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang anak kita kembar kan sebelum lahir pun sudah dikasih tahu dokter. Dulu enggak. Dia terkejut kita kan. Persiapan 1, mau 1, tempat 1, semua sudah 1, tahu datang 2. Lalu kalau ada orang bilang kalau kau mau 1 dapat 2, aku belilah 1 katanya. Tetap enggak dijual, ya kan? Dan kami berdoa dengan istri saya. Tolonglah Tuhan 11.000 lagi. Baru 10 menit seorang ibu dan seorang anaknya datang berkunjung. Ngobrol-ngobrol sama istri saya. Setelah itu ditaruhnya amplop. Pergi dia, dibuka istriku amplop tadi. Istriku bilang, Pak, apa? Cuman 1.000. Cuman 1.000. Aku tersenyum. Aku bilang itu baru persekot. Tuhan menolong tepat pada waktunya, amin. Tuhan menolong secukupnya, amin. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Kata Filipi pasal 4 ayat 19. Kebutuhanmu, kebutuhanku bukan 1.000. Kebutuhanku 11.000. Jadi berarti itu baru panjar. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah kasih 1.000. Masih perlu 10.000 lagi Tuhan. Dan 10 menit lagi datang lagi orang. Gemuk-gemuk. Bawanya roti satu tempat, ditaruhnya di meja, di atas roti ditaruhnya amplop. Dia pergi ke kamar sebelah melihat. Foni kena anaknya kecil, 1 2 kilo 1 on, 1 9 kilo, yang satu lagi 1 kilo 9 on, kayak anak kucing kecil. Waktu dia pergi ke sebelah, istriku nggak sabar, cepat ambil amplop, dia buka-buka, dia bilang, Papa 10.000 katanya. Bagiku bukan apa-apa. Karena aku tahu Tuhan selalu menggenapi janjinya. Itulah maka hari ini aku masih bisa bersaksi. Peristiwanya sudah berjalan 42 tahun. Itu tahun 1974. Masih bisa diceritakan karena mukjizat. Coba kalau waktu itu aku pergi sama orang, Bang, pinjamlah uangmu 11.000. Mau bersaksi apa aku sekarang? Saudara-saudara, mujizat Tuhan terjadi. Aku perlu uang, ngutang aku, dapat loh, haleluya. Aku bilang, apanya yang haleluya? Satu-satunya yang aku herankan pada waktu itu ialah sesudah itu tak ada lagi yang datang. Jadi saudara-saudara, apapun terjadi dalam hidup ini kita akan mengalami didikan Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita untuk makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin sehat. Meskipun di keadaan-keadaan yang tidak seperti kita harapkan. Aku begitu pusing gelap. Bagiku tak masalah, malah aku rasa enak, banyak tidur. Undangan-undangan ada alasan tak sehat. Ada alasan kan? Cari alasan, kalau bohong kan dosa. Tapi Sabtu aku ada seminar di Pekanbaru. Minggunya kebaktian 3 kali. Lalu Selasa Rabu ada ESC di sana. Gimana ini? Udah pulang dari Penang, udah menghabiskan uang puluhan juta, habis nggak ada apapun rasanya. Lalu kenapa aku ke sana? Karena aku kasihan lihat istriku. Hanya itu aja. Kalau sama diriku nggak kasihannya aku. Mati kenapa rupanya aku pikir. Mati ke surga. Sekarang pun mati pun maunya aku ini.
Lalu aku telepon ke Pekanbaru. Aduh, sorry lah Pak. Aku kondisiku gini. Dan pendeta yang di sana bilang, sudah konsultasi dengan Dokter Haryo. Ada satu dokter di Medan. Padahal Dokter Haryo itu temanku itu. Keteman. Jadi kesana lah aku sama istri. Aku ceritakan, Pak, aku rasa begini. Sudah ke Penang. Apa kata dokter? Dia sudah bilang begini. Cuman satu yang nggak diperiksa. Aku bilang, apa? Jantung. Kenapa? Karena aku bilang sama dokter itu jantung nggak usah diperiksa. Karena 10 tahun yang lalu pun sudah dibilang jantungnya bermasalah. Sekarang kalau diperiksa lagi pasti bermasalah. Kalau sudah tahunya kita bermasalah, ngapain diperiksa, ya kan? Dokter Haryo dia mulai periksa semua bagus. Kita periksa jantung Bapak ya. Katanya, ya coba kalau di sini nggak apa-apa lah. Taruhnya lah semua itu apa itu apa jering. Jengkol, taruhnya jengkol sini, dijengkolinya lah semua kan, sampai kakiku, tanganku kayak jengkol semua. Yang udah lama aku nggak makan jengkol. Lalu selesai, dia buka semua, dia bilang, Pak, dia angkat satu patung jantung, ditaruhnya di meja. Ini Pak jantung, ada kamar kecil, ada jantung yang besar, ada jantung yang kecil kamarnya. Lalu ada pembuluh darah di depan, di kiri, kanan, samping, muka, belakang semua. Dan semua Pak, Bapak tak ada penyakit apapun. Tak ada yang bengkak, tak ada yang sumbat. Jadi pasti Bapak hanya kena cairan di kepala tidak seimbang katanya. Tidak seimbang. Aku kasih Bapak satu macam obat ya, satu macam aja. Dikasihnya aku. Udah selesai berobat, dia bilang begini, Pak, aku kan gak pernah ngasih persembahan sama Bapak kan, katanya. Ketawa aku. Boleh gak aku memberkati Bapak, katanya. Aku bilang, terbalik Pak. Biasa orang kalau berobat dia yang bayar, ya kan. Ini kita yang berobat, dia yang bayar. Coba. Ketawa aku, 2 menit Pak, 2 menit Pak, katanya. Pergi dia ke belakang, tahu-tahu dia datang, dimasukkannya uang di amplop. Sampai hari ini aku belum lihat amplopnya, karena itu diterima oleh istriku, dan istriku bilang, itu yang arti lebih dari pemenang kan itu, lebih dari pemenang. Aku yang berkelahi, dang dong, dia yang dapat hadiah kan gitu. Istriku bilang 5 juta katanya. Maunya sering-sering ke sana ya. Dan aku bisa pergi ke Pekanbaru. Malam bikin seminar, ke minggu 3 kali kebaktian. ESC bersama dengan Rantai. Aku mengajar lagi di sana 2 sesi. Ya, itulah waktu kita mengandalkan Tuhan. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Itu kesaksian, bukannya mengeluh. Ada orang bilang, Pak, kalau kurang sehat banyak istirahat. Aku bilang terbalik lah. Kalau banyak istirahat, nanti Tuhan bilang, bah, hambaku ini sudah pengen dia istirahat. Di son maradian katanya kan susah, nanti kita nangis lagi kan semua nanti. Lalu untuk apa Tuhan mendidik kita? Ada beberapa yang Tuhan mau untuk mendidik kita. Yang pertama, supaya hidup kita berubah. Hidup kita berubah. Sulit sekali jadi orang Kristen yang tak berubah. Banyak kan gitu ke gereja tapi hidupnya nggak berubah.
Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Lasi Perkuanan. Sama-sama anggota gereja. Kan lucu. Lucu enggak? Ayo, lucu enggak? Sama-sama anggota gereja, Lasi Perkuanan. Lucu enggak? Lucu. Bilang dulu sama sebelahnya, orang yang suka bertengkar, yang gak ngomong sama orang lain, itu lucu kawan. Bilang. Tapi agar kita berubah, supaya kita jadi orang tak sombong lagi. Aku selalu bilang gini. Mungkin pendeta lain jarang ngomong begitu. Tapi aku selalu bilang. Tanda-tanda kala si sombong nengah. Nukah kiti ukur. Nah. Sidik-sidik kiti ukur. Sidik-sidik kiti ukur. Soal cimpa. Baca kiti ukur. Soal cimpa. Soal jong labar. Jong labar. Kita ukur. Yang hal-hal, aduh, anak-anak kayak anak-anak lah, anak-anak. Coba anak tiga. Ada di situ 3 anak-anak main-main. Satu kita kasih coklat satu kasih 2, 1 3. Mereka bersyukur atau berkelahi? Berkelahi. Kenapa? Anak-anak. Kalau orang dewasa kan puji Tuhan, bersyukur. Kita bilang saya dapat 3, enak anak-anak aku sadang cangkut telu. Sisa dari mana anakku karya. Sena taka. Gak masalah orang dewasa kalau anak-anak bertengkar. Orang yang muda sakit hati itu tandanya belum dewasa, belum berubah hidupnya. Lagunya tiap minggu, Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah, aku pun tidak berubah, aku pun. Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun tak berubah selamanya. Itu lagunya, cocok itu. Tidak tamak. Aku hari Rabu yang lalu di Medan, aku khotbah tentang jangan kamu mabuk anggur, tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18. Saya bilang latar belakang ayat ini orang Israel suka pesta. Dan selalu dalam pesta seperti Yohanes pasal 2 di Kana selalu ada anggur. Jadi pertanyaannya, di pesta boleh minum anggur? Boleh minum anggur? Boleh. Tapi jangan mabuk anggur. Boleh kaya? Boleh. Tapi jangan mabuk kaya. Boleh dipuji? Boleh. Jangan mabuk dipuji. Boleh dapat jabatan? Boleh. Tapi jangan mabuk jabatan. Bilang sama sebelahnya, jangan mabuk kawan. Bilang, jangan mabuk kawan. Jadi supaya hidup kita berubah, jangan najis. Bilang sebelahnya jangan najis. Bilang jangan najis. Itu yang bikin pikiran najis itu hindari. Berubah hidup kita. Yang kedua, agar kita jadi kuat dan jadi dewasa. Dari mimbar ini sering berapa kali aku terangkan tentang Ulangan pasal 11. Bagaimana induk Raja Wali mendidik anaknya.
Dia rusakkan sarangnya. Dia bawa anaknya ke tepi jurang yang dalam. Dan anaknya didorong jatuh ke jurang yang dalam. Anaknya teriak, "Nadai!" Dan sebelum dia jatuh terhempas ke batu, induknya sambar dia, bawa di atas sayapnya, bawa lagi kemana? Ke tempat yang tadi, didorong lagi. Jatuh lagi, nader katanya. Sampai diangkat lagi. Taruh lagi di situ, didorong lagi. Teriak, "Bapak, stres nadai!" katanya. Ibu-ibu bilang sama sebelahnya, "Kamu gak stres kan?" bilang. Dan sampai di bawah, disambar lagi induknya, taruh lagi di atas. Besoknya sama lagi. Dia dorong lagi dan si anak mulai berpikir, apa maksud mama ini? Maka didorong-dorongnya aku. Mulai gini-ginikannya sayapnya kan. Jatuh juga ke bawah tapi pelan-pelan jatuhnya. Besoknya ke situ lagi dijatuhkan lagi. Dia ginikan lagi sayapnya. Nggak jatuh lagi tapi datar-datar ke sana. Ku kan terbang tinggi di awan. Besoknya taruh lagi ke bawah lagi. Dia terbang lagi, sekarang udah terbang tinggi. Dia jadi raja wali yang dewasa. Di mana dia belajar kedewasaan di jurang. Tanpa jurang dia tidak pernah jadi dewasa. Kalau kamu mengalami kesulitan, itu tempat untuk berlatih. Dididik Tuhan untuk jadi dewasa. Jadi jangan tiap ada masalah langsung mengeluh, nangis, jungut-jungut. Cari jalan keluar yang tak sesuai firman Tuhan. Jangan begitu. Bilang sebelahnya, dengar itu kawan, bilang. Sehingga dengan demikian kita bisa makin lama makin sempurna. Apa itu yang saya beritahu tadi, maksud saya tentang firman Tuhan hari ini sempurna. Problem kita bukan problem kita pribadi lagi. Bukan masalah bagaimana aku tidak jatuh dalam kenajisan. Bukan bagaimana aku tidak jadi sombong. Bukan bagaimana aku tidak tamak. Bukan itu lagi masalah kita. Masalah kita sekarang adalah bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Kalau sudah begitu, kita dewasa dalam Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana saudara hidupmu sekarang. Problemmu, problem dirimu sendiri, atau engkau mulai berpikir sekarang tentang bagaimana hidupmu berguna bagi orang yang lain. Aku tak berpikir lagi tentang kebutuhanku. Aku sudah belajar tidak mudah sakit hati. Orang bilang bodoh, memang bodoh, ajari aku. Aku berjuang untuk melawan kenajisan. Dan sekarang dalam pikiranku bagaimana hidupku bisa berguna bagi orang yang lain. Karena aku tahu selama hidupku masih berguna orang lain, Tuhan akan memberi aku napas hidup dan kesehatan. Tapi kalau hidupku sudah tak berguna lagi bagi orang yang lain, maka selesailah tugasku di bumi ini. Ajar kami